Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 penyuluhan Village Farm. Sebagai mahasiswa pertanian, kami melihat langsung bagaimana petani di desa Cibeber masih menghadapi banyak tantangan dalam budidaya, terutama tingginya ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Dari sinilah penyuluhan ini kami lakukan. Kami ingin berbagi pengetahuan, membantu mencari solusi, dan bersama-sama mendorong pertanian yang lebih sehat, lebih murah, dan tentu saja lebih berkelanjutan. Sebelum kegiatan dimulai, tim melakukan persiapan berupa koordinasi dengan BPP Manonjaya, survei lapangan, identifikasi kebutuhan petani, hingga penyusunan materi dan peralatan demonstrasi. Semua ini dilakukan agar penyuluhan tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan. Acara yang pertama yaitu demonstrasi pembuatan perbanyakan bakteri ME. Untuk tahapannya, 1. Bekatul, terasi, nanas, dan gula merah atau gula pasir ataupun molase dicampur. Kemudian diaduk hingga homogen. 2. Campuran dipanaskan hingga mendidih, kemudian dibiarkan hingga dingin suhu ruang. Adonan yang masih panas dapat membunuh bakteri yang akan dibiakkan. 3. Cairan ME dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk hingga homogen. Tambahkan air kelapa ke dalam adonan sebanyak 1 liter. 4. Adonan ditutup rapat selama 2 hari. 5. Pada hari ketiga, panci tidak ditutup terlalu rapat dan diaduk setiap hari selama kurang lebih 10 menit. 6. Cairan ME yang telah jadi kemudian dimasukkan ke dalam botol, tidak ditutup terlalu rapat dan dibiarkan terbuka sewaktu-waktu, dan disimpan di area kering dan sejuk yang tidak terkena sinar matahari langsung. 7. Cairan ME siap di sini digunakan. Sudah dicampur dari tahapan-tahapan yang ada dan juga akan disimpan selama minimal 3 hari atau misalkan lebih bagus lagi jika 1 minggu dan kurang dari 2 minggu, karena semakin lama disimpan itu akan semakin bagus. Akan tetapi ada kekurangannya kalau misalkan lebih dari 2 minggu, si cairannya akan busuk, cairan akan busuk. Nah, jadi di sini tuh akan disimpan selama lebih dari 3 hari dan juga kemudian setelah penyimpanan akan disaring. Acara selanjutnya yaitu demonstrasi pembuatan pestisida nabati. Simak tahapan pembuatannya. Satu, cacah atau hancurkan bahan pestisida dan perekat secara bertahap dan campurkan dalam air sebanyak 1 liter. 2. Simpan dalam botol atau wadah dengan keadaan tertutup dan simpan selama 1 kali 24 jam, 1 hari. 3. Saring ampas bekas pembuatan. 4. Larutan pestisida siap digunakan. Fungsinya untuk mengendalikan atau misalkan mengusir hama, yaitu seperti ulat gerayak ataupun ulat lainnya. Dan ini kemungkinan kita akan diamkan dulu selama 1 kali 24 jam dari setelah pembuatan. Setelah didiamkan 1 kali 24 jam, kemudian disaring dulu air dari daun kirinya. Setelah disaring, kemudian diaplikasikan. Dari kegiatan penyuluhan ini, kami belajar bahwa perubahan kecil bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Kami berharap petani desa Cibeber dapat terus mencoba, mempraktikkan, dan mengembangkan pertanian organik agar lebih mandiri dan efisien. Terima kasih kepada seluruh petani yang sudah berpartisipasi dan menerima kami dengan sangat baik. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal menuju pertanian yang lebih berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya.